Rahayu, perkenalkan nama saya Nanda Lindo Arda dengan NPM 211-303-862-200-020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013 atau K13. Adapun subtema pada pembahasan kali ini yang pertama, pendekatan penilaian. Yang kedua, ruang lingkup, teknik dan instrumen penilaian. Yang ketiga, mekanisme dan prosedur penilaian. Yang keempat, pelaksanaan dan pelaporan penilaian. Yang kelima, karakteristik penilaian. Yang keenam, implementasi evaluasi pembelajaran K13 di tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK. Yang ketujuh, kendala dalam implementasi. Yang kedelapan, solusi permasalahan. Yang pertama, pendekatan penilaian. Komponen terpenting dalam proses pembelajaran salah satunya yaitu penilaian hasil peserta didik. Penilaian terhadap capaian hasil belajar peserta didik dapat dilakukan selama proses pembelajaran maupun setelah proses pembelajaran. Dengan melakukan penilaian, pendidik dapat mengetahui secara detail progres perkembangan kompetensi peserta didik. Penilaian merupakan bagian yang terintegrasi dengan proses pembelajaran. Artinya, penilai tidak boleh dipisahkan dari proses pembelajaran. Dalam melakukan penelitian, pendidik dapat menerapkan 3 pendekatan, yaitu yang pertama, assessment of learning. Assessment of learning merupakan pendekatan penilaian yang dilakukan setiap proses pembelajaran berakhir. Pendidik melakukan penilaian di akhir tahun untuk memberikan simpulan terhadap hasil capaian kompetensi peserta didik sebagai laporan kepada wali murid. Penilaian ini biasanya merupakan untuk penilaian sumatif seperti ujian sekolah dan ujian nasional. Yang kedua, assessment for learning. Pendekatan penilaian ini merupakan kegiatan penilaian yang selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan dapat memberi umpan balik terhadap proses pembelajaran beserta didik motoring kemajuan dan menentukan arah kemajuan belajarnya. Bentuk penilaian dengan pendekatan ini dapat berupa penugasan, presentasi, proyek, dan kuis. Yang ketiga, assessment as learning. Penilaian dengan menggunakan pendekatan assessment as learning memiliki fungsi formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Pendekatan ini hampir sama dengan assessment for learning. Perbedaannya hanya pada keterlibatan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian ini. Dengan demikian, peserta didik dapat pengalaman baru menjadi seorang penilai bagi dirinya sendiri. Penilaian yang dilakukan tetap mengacu pada pedoman atau rubrik penilaian dan kriteria. Contoh penilaian dengan pendekatan ini seperti penilaian diri dan penilaian antar teman. Slide selanjutnya, ruang lingkup, teknik, dan instrumen penilaian. Ruang lingkup penelitian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah diterapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi, mata pelajaran atau kompetensi muatan atau kompetensi program dan proses. Selanjutnya, teknik dan instrumen penilaian. Ada 3, yaitu penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi pengetahuan, dan penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian kompetensi sikap ada 5. Yang pertama, observasi. Yang kedua, penilaian diri. Yang ketiga, penilaian antar teman. Yang keempat, jurnal. Dan yang kelima, wawancara. Pelaksanaan penilaian sikap sangat penting untuk mengukur kecakapan peserta didik
terkait perilaku spiritual dan sosial dalam kesehariannya, baik di dalam maupun di luar kelas. Penilaian sikap dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu yang pertama, observasi. Merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman atau lembar observasi yang berisi sejumlah indikator, perilaku atau aspek yang diamati. Yang kedua, penilaian diri. Merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Yang ketiga, penilaian antar teman. Merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai satu sama lain. Instrumen yang digunakan bisa berupa lembar penilaian antar peserta didik dalam bentuk angket atau kuesioner. Yang keempat, jurnal. Merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Yang kelima, wawancara. Merupakan teknik penilaian dengan cara guru melakukan wawancara terhadap peserta didik menggunakan pedoman wawancara berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial tertentu. Selanjutnya, penilaian kompetensi pengetahuan. Ada 3 hal, yaitu yang pertama, tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Tes tertulis. Penilaian pengetahuan menggunakan teknik tes tertulis merupakan penilaian yang menggunakan instrumen tes berupa soal dan jawaban berbentuk tulisan yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Jawaban peserta didik dalam teks tertulis tidak harus berupa jawaban uraian, melainkan dapat berupa pilihan ganda, benar, salah, dan menjodohkan. Yang kedua, tes lisan. Tes lisan merupakan salah satu teknis penilaian pengetahuan yang dapat dipilih oleh pendidik dalam mengukur tingkat ketercapaian kompetensi peserta didik. Tes lisan dapat dilaksanakan secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, penugasan. Teknik penugasan pengetahuannya juga dapat dilakukan dengan penugasan untuk mengukur kemampuan kognitif peserta didik. Seorang pendidik dapat menggunakan penugasan terkait kompetensi yang ingin dicapai pada pelajaran tertentu. Penugasan dapat diberikan sebelum, selama, dan sesudah proses pembelajaran berlangsung, tergantung kebutuhan dan relevansi dengan karakteristik materi. Selanjutnya, penilaian kompetensi keterampilan. Ada 3, yaitu penilaian praktek, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Yang pertama, penilaian praktek. Penilaian praktek adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dengan demikian, aspek yang dinilai dalam penilaian praktek adalah kualitas proses mengerjakan atau melakukan suatu tugas. Penilaian praktek lebih mengacu kepada skill nyata secara langsung dari peserta didik untuk mendapatkan gambaran atau capaian dari pengetahuan yang diperolehnya. Yang kedua, penilaian proyek. Penilaian proyek adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengimplementasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu instrumen proyek dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek dapat dilakukan untuk mengukur satu atau beberapa KD dalam satu atau beberapa mata pelajaran. Instrumen tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, perorganisasian data, pengelolaan dan penyajian data, serta pelaporan. Penilaian proyek bertujuan untuk mengembangkan dan memonitoring keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Yang ketiga, yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan teknik untuk melakukan penilaian terhadap aspek keterampilan. Dalam paduan ini, portofolio merupakan kumpulan sampel karya terbaik dari KD ke KD pada K1-4
Sampel tersebut pada dasarnya dikumpulkan dari produk yang dihasilkan dari penilaian dengan teknik project maupun produk. Portofolio digunakan sebagai salah satu dan data penulisan deskripsi pencapaian keterampilan. Slide selanjutnya, mekanisme dan prosedur penilaian. Penilaian hasil belajar sesuai dengan Permendikbud nomor 66 tahun 2013, standar pemilihan pendidikan dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidik, pemerintah, dan atau lembaga mandiri. Yang kedua, penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk pilihan otentik, penilaian diri, penilaian proyek, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan ujian nasional. Ada beberapa yaitu penjelasannya, yaitu penilaian otentik dilakukan oleh guru secara berkelanjutan. Penilaian diri dilakukan oleh peserta didik untuk tiap kali sebelum ulangan harian. Penilaian proyek dilakukan oleh pendidik untuk tiap akhir bab atau tema pembelajaran. Ulangan harian dilakukan oleh pendidik terintegrasi dengan proses pembelajaran dalam bentuk ulangan atau penugasan. Ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. Ujian sekolah dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ujian nasional dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, perencanaan ulangan harian dan pemberian proyek oleh pendidik sesuai dengan silabus dan dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang keempat, kegiatan ujian sekolah atau madrasah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun kisi-kisi ujian. Yang kedua, mengembangkan atau menulis, menelaah dan merevisi instrumen. Yang ketiga, melaksanakan ujian. Yang keempat, mengolah, menyekor dan menilai dan menentukan kelulusan peserta didik. Dan kelima, melapor dan memanfaatkan hasil penilaian. Yang kelima yaitu ujian nasional dilaksanakan sesuai langkah-langkah yang diatur dalam prosedur operasi standar atau POS. Yang keenam, hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedial. Yang ketujuh, hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidik dilaporkan dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi kepada orang tua dan pemerintah. Selanjutnya yaitu pelaksanaan dan pelaporan penilaian. Ada tiga. Yang pertama, pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pendidik. Yang kedua, pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh satuan pendidik. Dan yang ketiga, pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pemerintah. Yang pertama, pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik yang dilakukan secara berkesinambungan bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Penilaian hasil belajar oleh pendidik memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Poin A, proses penilaian diawali dengan mengkaji silabus sebagai acuan dan dalam membuat perancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Setelah menetapkan kriteria penilaian, pendidik memilih teknik penilaian sesuai dengan indikator dan mengembangkan instrumen serta pedoman penyekoran sesuai dengan teknik penilaian yang dipilih. Poin B, pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran diawali dengan penelusuran dan diakhiri dengan tes atau non-tes. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan teknik bertanya untuk mengeksplorasi
pengalaman belajar sesuai dengan kondisi dan tingkat kemampuan peserta didik. Poin C. Penilaian pada pembelajaran tematik terpadu dilakukan dengan mengacu pada indikator dari kompetensi dasar setiap mata pembelajaran yang diintegrasikan dalam tema tersebut. Poin D. Hasil penilaian oleh pendidik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar, dikembalikan kepada peserta didik serta balikan atau feedback berupa komentar yang mendidik atau penguatan yang dilaporkan kepada pihak terkait dan dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran. Poin E. Laporan hasil penilaian oleh pendidik berbentuk 1. Nilai dan atau deskripsi pencapaian kompetensi untuk hasil penilaian kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan termasuk penilaian hasil pembelajaran tematik terpadu. Yang kedua, deskripsi sikap untuk hasil penilaian kompetensi sikap, spiritual, dan sikap sosial. Poin F. Laporan hasil penilaian oleh pendidik disampaikan kepada kepala sekolah atau madrasah dan pihak lain yang terkait atau misal wali kelas, guru bimbingan dan konseling, atau orang tua atau murid atau wali murid pada periode yang ditentukan. Poin G. Penilaian kompetensi sikap, spiritual, dan sosial dilakukan oleh semua pendidik selama 1 semester. Hasilnya diakumulasi dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kompetensi oleh wali kelas atau guru kelas. Yang kedua yaitu pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh satuan pendidik. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik yang meliputi kegiatan sebagai berikut. Poin A. Menentukan kriteria minimal pencapaian tingkat kompetensi dengan mengacu dan indikator kompetensi dasar tiap mata pelajaran. Poin B. Mengkoordinasikan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian tingkat kompetensi, dan ujian akhir sekolah atau madrasah. Poin C. Menyelenggarakan ujian sekolah atau madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah atau madrasah sesuai dengan pos ujian sekolah atau madrasah. Poin D. Menentukan kriteria kenaikan kelas. Poin E. Melaporkan hasil pencapaian kompetensi dan atau tingkat kompetensi kepada orang tua atau wali peserta didik dalam bentuk rapor. Poin F. Melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan instansi lain yang terkait. Poin G. Melaporkan hasil ujian tingkat kompetensi kepada orang tua atau wali peserta didik dan Dinas Pendidikan. Poin H. Menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat Dewan Pendidik sesuai dengan kriteria. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua, mencapai tingkatan kompetensi yang dipersyaratkan dengan ketentuan kompetensi sikap atau spiritual dan sosial, termasuk kategori baik dan kompetensi pengetahuan dan keterampilan minimal sama dengan KKM yang telah ditetapkan. Poin yang ketiga, lulus ujian akhir sekolah atau madrasah dan lulus ujian nasional. Poin I. Menerbitkan surat keterangan hasil ujian nasional atau SKHUN setiap peserta didik bagi satuan pendidikan penyelenggara ujian nasional. Dan yang terakhir, menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satu pendidikan yang telah terakreditasi. Yang ketiga, pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan melalui ujian nasional dan ujian mutu tingkat kompetensi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Poin A. Ujian nasional. Pertama, penilaian hasil belajar dalam bentuk UN didukung oleh satuan sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil. Kedua, hasil UN digunakan untuk A. Salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan,
B. Salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Poin C. Pemetaan mutu. Dan yang poin D. Pembinaan dan pemberian bantuan untuk peningkatan mutu. Yang ketiga, dalam rangka standarisasi UN diperlukan acuan berupa kisi-kisi bersifat nasional yang dikembangkan oleh pemerintah, sedangkan soalnya disusun oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan komposisi tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Yang keempat, sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, kriteria kelulusan UN ditetapkan setiap setahun oleh pemerintah. Yang kelima, dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan, pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap UN dan menyampaikan hasil kepada pihak yang berkepentingan. Poin B. Ujian mutu tingkat kompetensi. Ujian mutu tingkat kompetensi dilakukan oleh pemerintah pada seluruh satuan pendidikan yang bertujuan untuk pemetaan dan penjaminan mutu pendidikan di suatu pendidikan. Yang kedua, ujian mutu tingkat kompetensi dilakukan sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang ketiga, instrumen. Pelaksanaan dan pelaporan ujian mutu tingkat kompetensi mampu memberikan hasil yang komprehensif sebagaimana hasil studi lain dalam skala internasional. Selanjutnya yaitu karakter penilaian. Ada 5 karakter penilaian. Yang pertama, belajar tuntas, yang kedua otentik, yang ketiga berkesinambungan, yang keempat penilaian yang bervariasi, dan yang kelima acuan kriteria. Pada yang pertama, belajar tuntas. Ketuntasan belajar merupakan capaian minimal dari kompetensi setiap muatan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik dalam kurun waktu belajar tertentu. Ketuntasan aspek sikap ditunjukkan dengan perilaku baik peserta didik. Jika perilaku peserta didik belum menunjukkan kriteria baik, maka dilakukan pemberian umpan balik dan pembinaan sikap secara langsung dan terus-menerus sehingga peserta didik menunjukkan perilaku baik. Ketuntasan belajar aspek pengetahuan dan keterampilan ditentukan oleh satuan pendidik. Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar diberi kesempatan untuk perbaikan atau remedial, dan peserta didik tidak diperkenalkan melanjutkan pembelajaran kompetensi selanjutnya sebelum kompetensi tersebut tuntas. Kriteria kelulusan. Ketuntasan dijadikan acuan oleh pendidik untuk mengetahui kompetensi yang sudah atau belum dikuasai peserta didik. Melalui cara tersebut, pendidik mengetahui sedini mungkin kesulitan peserta didik sehingga pencapaian kompetensi yang kurang optimal dapat segera diperbaiki. Yang kedua, otentik. Penilaian dilakukan dengan mengukur pencapaian kompetensi secara holistik. Aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinilai secara bersamaan sesuai dengan kondisi nyata. Penilaian dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik yang dikaitkan dengan situasi nyata, bukan dunia sekolah. Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian digunakan berbagai bentuk dan teknik penilaian. Penilaian otentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang bisa dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga, berkesinambungan. Penilaian berkesinambungan dimaksudkan sebagai penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil terus-menerus dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian. Yang keempat, menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang bervariasi. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur atau dinilai. Berbagai mode atau teknik penilaian dapat digunakan seperti tes tertulis, tes lisan, penugasan, penilaian kinerja atau praktek dan produk, penilaian proyek,
portofolio, dan pengamatan atau observasi. Yang kelima, berdasarkan acuan kriteria. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan acuan kriteria. Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap ketuntasan yang ditetapkan. Kriteria ketuntasan ditetapkan oleh suatu pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu implementasi evaluasi pembelajaran K13 di tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK. Ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Perencanaan pembelajaran meliputi kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran, metode yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, bahan materi yang akan disajikan, cara penyampaiannya, persiapan alat atau media yang digunakan. Perencanaan pelajaran menjadikan guru dapat mempersiapkan dan menentukan tindakan apa yang akan dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan meliputi 3 hal, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru harus yang pertama menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, guru harus memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional. Yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengkaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang keempat, guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang kelima, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. B. Kegiatan inti. Kegiatan inti memuat tentang model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, pemilihan pendekatan tematik atau tematik, terpadu atau saintif atau inquiry, dan penyingkapan atau pembelajaran yang menghasilkan karya yang berbasis pemecahan masalah atau project based learning sesuai dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. Sikap sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi, mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan seluruh aktivitas pemberian berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong siswa untuk melakukan aktivitas tersebut. Pengetahuan memiliki aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga menciptakan karakteristik aktivitas belajar. Dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dan domain keterampilan. Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi atau topik subtopik pada mata pelajaran diturutkan dari keterampilan harus mendorong siswa untuk melakukan proses pengamatan hingga menciptakan dan mewujudkan keterampilan tersebut. Perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus 9, yaitu berbasis penyingkapan, penelitian atau discovery atau inquiry dan inquiry learning, dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah atau project based learning. Kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama siswa baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi yang pertama seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menentukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Yang kedua, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.
Yang ketiga, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individu maupun kelompok. Biasanya evaluasi pembelajaran, yaitu menentukan nilai belajar dan yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian dan pengukuran belajar dan pembelajaran. Adapun tujuan evaluasi pembelajaran yaitu untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar peserta didik dan memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang dia lakukan dalam kegiatan pengajaran. Dengan kata lain, evaluasi yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk mengetahui bahan-bahan pelajaran yang disampaikan apakah sudah dikuasai oleh peserta didik atau belum. Dan selain itu, apakah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. Dalam fungsi evaluasi sudah menjadi pokok dalam proses keberlangsungan pembelajaran, sebaiknya dikerjakan setiap hari dan skema yang sistematis dan terencana. Guru dapat melakukan evaluasi tersebut dengan menentukan atau menempatkan satu kesatuan yang saling berkaitan dengan mengimplementasikan pada suatu mata pelajaran. Ada manfaat evaluasi. Secara umum, manfaat dapat diambil dari kegiatan evaluasi pembelajaran yaitu memahami sesuatu, kemudian membuat keputusan, meningkatkan kualitas, dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan pembelajaran seperti peserta didik, guru, dan kepala sekolah. Selanjutnya, kendala yang ditemui dalam mengimplementasikan K13. Ada 3 kendala, yaitu yang pertama, kurang maksimalnya pelatihan kurikulum 2013 yang didapat oleh guru, sehingga guru masih banyak yang kurang memahami bagaimana cara menerapkan kurikulum 2013 dengan baik. Yang kedua, sarana dan prasarana yang tidak mendukung seperti buku, pegangan guru dan siswa, serta media pembelajaran yang tidak ada, sehingga mempersulit guru dalam menerapkan kurikulum 2013. Proses penilaian yang rumit karena banyaknya penilaian yang dilakukan oleh guru, mulai dari aspek kognitif, aktif, dan psikomotorik, serta penilaian kurikulum 2013 bersifat otentik. Selanjutnya, adapun solusi yang bisa ditawarkan untuk penyelesaian masalah tersebut. Yang pertama, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada guru. Yang kedua, menyediakan media pembelajaran dan sumber belajar. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada peserta didik. Selanjutnya, menyediakan media pelajaran yang berbasis teknologi, dan mencari sendiri bahan materi yang akan dibahas, serta menyiapkan media pembelajaran secara sederhana. Yang terakhir, melakukan penilaian pengetahuan terlebih dahulu. Setelah itu baru mulai melakukan penilaian sikap dan keterampilan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Rahayu.